Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait 4 peluang lolos ASNP 3K tahap ketiga untuk guru honorer. Jadi perlu teman-teman pahami bahwasanya untuk tahap ketiga ini diperuntukkan untuk teman-teman guru yang tidak lulus formasi di tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Seperti itu ya. Jadi tentunya skema P3K tahun 2021 ini ada 3 kali, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga dilanjutkan dengan optimalisasi formasi jika masih ada formasi yang kosong. Baik, di sini video ini ternyata ada 4 peluang lolos ASNP 3K tahap ketiga untuk guru honorer ya. Jadi di sini memang ada 4 peluang lolos ASNP 3K tahap ketiga untuk guru honorer jika kita berdasarkan aturan yang ada. Seperti itu ya. Baik, kita coba lanjut lagi. Jadi peluang yang pertama yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer, ini kita berdasarkan aturan resmi ya. Jadi aturan resmi ini ternyata ada 4 peluang emas yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk menjadi ASNP 3K di tahap ketiga, terlepas nantinya kalau misalkan ada perubahan aturan. Oke, kesempatan atau peluang yang pertama yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru honorer sekalian yang belum lolos, yaitu yang pertama adalah guru honorer berkesempatan mendapatkan formasi sesuai ijazah dan serdik, karena tahap ketiga ini sifatnya itu adalah bersifat nasional. Tidak seperti di tahap kedua di mana teman-teman itu banyak yang kesulitan mendapatkan formasi P3K ya, karena teman-teman itu hanya melamar formasi di daerah domisili masing-masing dan tidak boleh lintas daerah, tidak boleh lintas kabupaten, tidak boleh lintas kota, dan tidak boleh lintas provinsi. Itu yang menjadi kelemahan mendasar dari tahap pertama dan tahap kedua, sehingga sangat sedikit formasi yang tersedia. Berbeda dengan di tahap ketiga nantinya, itu sifatnya terbalik dari tahap yang pertama dan yang kedua. Kalau di tahap ketiga itu ternyata sifatnya itu sudah bersifat nasional teman-teman ya. Dalam artian teman-teman itu bisa melamar di daerah lain, tergantung formasi yang disediakan dengan linearitas serdik ataupun ijazah yang teman-teman miliki. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bebas melamar di seluruh wilayah Indonesia karena sifatnya ini sudah bersifat nasional teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi kesempatan untuk memilih formasi dan mendapatkan formasi itu lebih besar teman-teman peluangnya ya, karena sifatnya ini jangkauannya sangat luas. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek sendiri apa yang dikatakan oleh salah satu pejabat dari Kemenpan RB. Di sini mengatakan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan seleksi P3K guru tahap ketiga tahun ini. Seleksi ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru. Di sini para peserta seleksi P3K guru tahap ketiga ini bisa memilih formasi di daerah lain jika daerahnya tidak tersedia formasi untuk yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan ada formasi daerah teman-teman, itu teman-teman tetap sebaiknya memilih formasi yang ada di daerah. Nanti teman-teman bisa keluar daerah kalau memang formasi di daerah teman-teman itu sudah tidak ada. Seperti itu ya. Di sini ada beberapa ketentuan dalam seleksi P3K guru tahap 3 ini. Salah satunya soal pemilihan formasi yang sifatnya nasional. Nah, jadi sifatnya ini nasional. Jadi banyak kesempatan bagi teman-teman untuk mendapatkan formasi. Seperti itu ya. Kemudian peluang atau kesempatan kedua yang sebaiknya dimaksimalkan teman-teman berdasarkan aturan resmi, yaitu yang kedua di sini adalah nilai passing rate tahap pertama dan passing rate tahap kedua tetap bisa digunakan untuk diperhitungkan dalam penilaian kelulusan teman-teman di seleksi P3K tahap yang ketiga. Nah, apakah ada syarat agar nilai passing rate tahap pertama dan kedua tetap bisa digunakan untuk perhitungan kelulusan teman-teman? Tentunya ada teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat, nah di sini ada syarat utamanya. Nah, kita lihat di aturan resmi bahwasanya
Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2, dan nilai seleksi kompetensi 3. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf A hanya dapat digunakan jika A memenuhi nilai ambang batas. B. Pada seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Begitu juga dengan seleksi kompetensi kedua, itu wajib memenuhi nilai ambang batas. Pada seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi kedua. Seperti itu ya. Jadi syaratnya ada dua teman-teman ya. Teman-teman wajib untuk ada dua, itu nilai kompetensi tahap 1 ataupun tahap kedua itu wajib memenuhi nilai ambang batas. Apakah hanya memenuhi nilai ambang batas? Tentunya tidak teman-teman ya. Tentunya yang kedua itu adalah teman-teman di seleksi tahap ketiga itu wajib memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama pada saat teman-teman ikut seleksi di tahap pertama dan kedua. Nah, kalau teman-teman memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang berbeda dengan seleksi di tahap pertama dan kedua, maka secara otomatis nilai passing grade teman-teman di tahap pertama dan kedua itu tidak bisa digunakan nantinya di seleksi tahap yang ketiga jika seandainya nilai seleksi tahap ketiga teman-teman itu rendah. Seperti itu ya. Jadi wajib memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Namun jika teman-teman sudah melaksanakan itu, maka tentunya ada kesempatan bagi teman-teman untuk lolos menjadi ASN P3K melalui perhitungan nilai antara nilai kompetensi nilai terbaik dari nilai kompetensi 1 dan nilai kompetensi tahap 2. Bisa jadi itu menjadi penentu kelulusan teman-teman menjadi ASN P3K nantinya di tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita coba lanjut lagi. Nah, yang ketiga itu adalah ada istilah afirmasi P3K guru tetap diberlakukan. Nah, teman-teman tentunya masih ingat bahwasanya di tahap pertama dan kedua itu ada afirmasi. Karena dengan adanya afirmasi yang diberikan oleh pemerintah, maka banyak sekali guru-guru honorer yang bisa lolos menjadi ASN P3K. Selain afirmasi, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa penyesuaian nilai ambang batas ya, penyesuaian nilai ambang batas berdasarkan Kemenpan RB nomor 1169 ya kalau tidak salah. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah afirmasi dan penyesuaian nilai ambang batas kategori 1, 2 dan 3 itu tetap dipergunakan atau tetap dipakai di seleksi tahap yang ketiga? Tetap digunakan teman-teman ya, kecuali kalau misalkan ada perubahan. Tetap afirmasi serdik, afirmasi usia itu tetap dipergunakan di tahap yang ketiga. Begitu juga dengan penyesuaian nilai ambang batas, seperti itu ya. Di sini kita bisa cek. Nah, ini untuk serdik ya mendapatkan bonus kompetensi teknis langsung 500 ya. Sehingga secara otomatis berkesempatan untuk lolos. Kemudian usia 35 mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis 75. Honor K2 itu 50, usia di atas 35 plus THK2 125, dan non afirmasi ini tidak mendapatkan nilai sama sekali. Seperti itu ya, tidak mendapatkan afirmasi sama sekali. Seperti itu. Kemudian untuk penyesuaian nilai ambang batas itu terbagi 3 teman-teman. Tetap digunakan seperti itu ya. Baik, kita coba lanjut lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah optimalisasi formasi dilaksanakan setelah tahap yang ketiga. Jadi teman-teman, kalau ingin ikut dalam optimalisasi formasi, maka teman-teman sebaiknya mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa optimalisasi ini menjadi salah satu kesempatan atau peluang bagi teman-teman untuk menjadi ASN P3K. Di sini juga dikatakan oleh Bapak Ari selaku pejabat dari Kemenpan RB juga. Di sini dikatakan bahwasanya ya, itu dulu ya, ada kesalahan ya. Kita coba cek. Nah, di sini dikatakan dalam hal kebutuhan P3K yang belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Jadi yang tidak pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Jadi kalau teman-teman itu tidak ikut di seleksi kompetensi ketiga, berarti teman-teman tidak bisa ikut dalam optimalisasi formasi. Ini sesuai dengan aturan resmi di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu ya. Yang mana di sini ketentuan optimalisasi berdasarkan Permenpan RB nomor 28 yaitu wajib memenuhi nilai ambang batas
dan berperingkat terbaik. Yang kedua adalah jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. C. Bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.